Kok bukan negara, bukan rakyat, bukan lingkungan hidup yang rugi? Bukankah hutan, bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Jangan sampai program ini digulirkan ke masyarakat, tetapi tidak diawasi perkembangannya, tanahnya malah terbengkalai atau tidak dibina sama sekali penggarapannya, sehingga tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat sebagaimana diharapkan. Pak Ansilema. Terima kasih pimpinan, Ibu Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen yang saya hormati. Terlebih dahulu saya mohon maaf dulu sebelum saya bicara. Tolong tampilkan pertanyaan saya yang dijawab secara tertulis. Ini ada kaitan dengan yang didiskusikan antara pimpinan, Ibu Alin, dan juga Bu Menteri. Saya udah copy, tolong. Ya, ini Bu. Saya mau tanya, ini siapa yang buat jawabannya? Saya mau berkenalan dengan yang buat jawabannya ini. Saya jelaskan. Pak Ketua, teman-teman, saya berani menyimpulkan Kementerian Lingkungan Hidup tidak punya data. Saya ulangi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak punya data. Di sini kan saya minta data. Dijawab bahwa data itu didapatkan dari citra satelit. Dan kalau tidak ada informasi lebih lanjut, citra satelit itu tidak akan bermanfaat. Ya benar, citra satelit itu hanya potret. Hanya memotret. Dulu ini hutan, sekarang jadi lahan untuk tambang, untuk sawit. Untuk mendatanya itu pekerjaan lain lagi. Pekerjaan manusia. Dalam hal ini institusi yang namanya KLHK. Kalau KLHK tidak mendata bahwa ada setelah dipotret, kemudian tidak dijelaskan 3,2 juta ini, lahan ilegalnya ini milik siapa saja, ya tidak akan ada datanya. Yang membuat saya tambah kecewa, di bagian akhir ditulis, fenomena ini yang rugi adalah orang yang melakukan pencaplokan lahan, privatisasi lahan secara ilegal, dia yang rugi. Kok bukan negara, bukan rakyat, bukan lingkungan hidup yang rugi? Bukankah hutan, bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Ini dia sudah pencuri, sudah ambil hutannya negara, kemudian kalau dia tidak lapor dibilang dia yang rugi. Jelas-jelas dia tidak bayar PBB, tidak urus HGU, jelas-jelas tidak bayar provisi sumber daya hutan. Mohon maaf, ini fatal sekali. Jadi Pak Ketua, saya katakan KLHK tidak punya data. Karena jawaban mereka bahwa citra satelit hanya bisa memotret. Yes, hanya bisa memotret. Mestinya setelah itu KLHK mengutus UPT untuk mendata. Istilahnya mungkin melakukan sensus. Ini lahan milik siapa? Ini lahan milik siapa? Lahan itu tidak berpindah kok. Bahkan sampai 20-30 tahun. Di Riau, kami baru pulang dari sana. Tidak jauh dari Pekanbaru. Itu tidak terdata. Jadi ini kasarnya, ada perampok, ada maling, masuk maling di rumah kita, lalu yang ruginya maling ini, dan polisi itu hanya sekedar memberi CCTV, lalu bilang enggak, kita nggak tahu itu siapa dia. Ya dikejar dong identitasnya. Tolong, ini jawaban yang tidak pakai nalar, tidak pakai nurani, dan ini kejahatan. Saya minta Ibu Menteri tidak usah lebih banyak eufemisme lagi. Nggak ada data mereka, Pak. Saya ulangi, foto satelit itu hanya untuk memotret. Ya iya, tidak lebih dari itu. Maka pakai istilah waktu itu dibilang data indikatif. Yang saya katakan itu eufemisme, itu perkiraan. Jadi ini, mohon maaf, terkesan negara membiarkan pencurian. Saya kira demikian. Untuk selanjutnya, Bu Juli, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dengan anggota DPR Komisi 4, Ibu Menteri, Pak Wamen dengan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, dalam melaksanakan 4 dari 7 prioritas nasional, kami fraksi Partai Nasdem ingin mendengar penjelasan dari Ibu Menteri terkait persoalan dan strategi pelaksanaan PM1 dan 2 yang alokasinya
anggaran semakin jauh mengecil tahun ini, apalagi untuk PN2 dan yang hanya mendapatkan 0,38%. Berikut Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, tren positif pertumbuhan ekonomi, melihat tren positif pertumbuhan ekonomi yang salah satunya ditandai dengan peningkatan nilai ekspor produk olahan kehutanan pada tahun 2021. Kami berharap kinerja ekspor bisa lebih ditingkatkan lagi melebihi target yang lalu. Kami melihat bahwa target ini jauh lebih kecil dari capaian ekspor produk pada tahun yang lalu. Pertanyaan kami kepada KLHK, mengapa target semakin kecil dari capaiannya? Apakah ada kendala atau persoalan apa yang dihadapi oleh Dirjen PHL terkait ekspor? Yang berikut adalah kami juga ingin menanyakan tentang progres dan masalah sertifikasi kayu yang menjadi syarat ekspor, juga program sosialisasi sistem verifikasi legalitas kayu yang hanya menargetkan 5 provinsi di 2022. Padahal pemahaman masyarakat soal sistem verifikasi legalitas kayu ini sangat penting untuk memastikan bahwa kayu yang dikelola dari hutan kita bisa diterima di pasar modal maupun global. Yang berikut adalah terkait target kinerja Dirjen PKTL yang ingin melepaskan kawasan hutan untuk program tanah objek reforma agraria. Jangan sampai program ini digulirkan ke masyarakat tetapi tidak diawasi perkembangannya, tanahnya malah terbengkalai atau tidak dibina sama sekali penggarapannya sehingga tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat sebagaimana diharapkan. Yang berikut adalah menyoroti kinerja Dirjen Gakum, melihat data penanganan pengaduan tahun 2020 lebih banyak dari 2021. Perlu ada upaya sadar dari Gakum untuk lebih aktif melakukan pencegahan daripada hanya sekedar penindakan, yaitu dengan mencara sosialisasi peraturan pencegahan atas pelanggaran peraturan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga angka pelanggaran hukum terus menurun. Berikut adalah Dirjen PPI. Kami menyoroti highlight kinerja pada poin penurunan konsumsi bahan perusak ozon. Kami meminta penjelasan lebih lanjut tentang program ini karena sifatnya ilmiah sekali sehingga diperlukan hasil kajian ilmiah dan harus memahami proses kimiawi yang melatar belakangi atau berkaitan dengan hal ini. Yang berikut, kami fraksi Partai Nasdem sangat mengapresiasi dan dukungan peran KLHK dalam upaya peningkatan ekonomi sosial melalui program berbasis masyarakat. Program ini sudah berjalan bertahun-tahun anggaran sebelumnya. Kami meminta KLHK memastikan program ini memberi dampak ekonomi yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat tersebar ke seluruh Indonesia, juga bersifat kontinuitas dan kelanjutan manfaatnya. Jangan-jangan setelah program ini selesai, bekasnya tidak ada atau tidak terasa ekonomi. Perihal IKN Nusantara, ada 3 persoalan besar yang menjadi concern kami, yaitu konvensi hutan besar-besar menjadi kawasan kota, rehabilitasi lahan, dan rencana pembangunan persemaian skala besar di IKN. Desain koridor satwa IKN juga. IKN Nusantara merupakan proses konversi hutan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah yang di dalamnya terdapat kekayaan alam hayati, stable ekosistem, jutaan organisme, flora dan fauna endemik, dan lain-lain yang pasti terganggu habitat dan rantai makanannya. Hal ini yang perlu dipikirkan oleh kita semua karena di sana adalah kawasan hutan. Kawasan IKN bukan pekerjaan sederhana, termasuk rencana persemaian 15 juta bibit per tahun yang telah dilakukan tahap 1 tahun 2021 untuk penyiapan lahan, pagar, gerbang. Persiapan pembangunan kedua untuk rumah produksi, dukungan pengairan, jalan listrik, dan lain-lain. Tahap ketiga 2023 untuk sarana penyiapan bibit, produksi bibit, dan dilakukan sekitar di akhir tahun 2023 dan seterusnya. Masih butuh proses panjang dan pekerjaan yang telaten dilakukan oleh khususnya KLHK. Selanjutnya, satu hal yang paling sulit adalah membuat koridor buatan untuk seolah-olah seperti alami karena harus menghubungkan habitat alam satu dengan habitat lainnya yang dihuni oleh satwa-satwa dilindungi endemik liar, tidak berpotensi konflik dengan masyarakat, apalagi akan dibangun sebuah pusat kota ibu kota, sekaligus menjadi ancaman bagi ekosistem teluk dan sungai yang sangat dilindungi di Kaltim, yaitu dugong, penyu, epesut, penyu hijau, dan sebagainya. 3 hal ini harus menjadi perhatian sangat serius untuk Ibu Menteri karena persoalan ini adalah domain KLHK untuk tetap pada semangat menjaga, melindungi, dan melestarikan hutan lingkungan alam dengan kekayaan ekosistem dan habitat yang ada di dalamnya, atau terjebak pada rencana serakah manusia membangun peradaban. Kami
Fraksi Partai Nasdem ingin mendengar langkah-langkah cerdas Kementerian KLHK atas turut andilnya membangun ibu kota baru dengan komitmen mencintai alam Kalimantan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.